Salam saudara sekalian, jumpa lagi bersama saya dalam program Living Truth. Saat ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12. Dalam teks ini tertulis demikian, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan bagi barang siapa yang mengasihi dia. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam teks ini Rasul Yakobus menyatakan ada dua fakta kehidupan yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Yang pertama adanya pencobaan dan juga yang kedua tentang ujian. Pencobaan dan ujian selalu hadir dalam hidup kita dan ini melahirkan sense of crisis. Rasa krisis kehidupan selalu saja hadir dalam hidup kita. Kenapa? Karena bicara tentang pencobaan dan juga ujian itu artinya kita selalu berhadapan dengan situasi kehidupan yang tidak enak, yang tidak nyaman. Karena di dalamnya berisikan mungkin adanya penderitaan, kesesakan, entah sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, dan berbagai macam hal senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara-saudara dalam teks ini Rasul Yakobus memanggil kita atau mengajak kita untuk memiliki sebuah sikap. Sikap apa itu? Yaitu bertahan. Sikap bertahan dalam pencobaan, maka kita disebut sebagai orang yang berbahagia. Kenapa kita berbahagia? Karena akan ada upah, ada reward yang Tuhan sediakan bagi kita, yaitu mahkota kehidupan. Nah, saudara-saudara, saya bicara tentang pencobaan dan ujian dalam teks ini karena memang Rasul Yakobus menyatakannya seperti itu dalam teks ini. Tetapi kita perlu memahami adanya perbedaan antara pencobaan dan juga ujian. Ada tiga perbedaan yang mencolok ketika kita bicara tentang pencobaan dan juga ujian. Perbedaan yang pertama dari segi tata bahasa. Pencobaan saudara-saudara kita memperoleh sebuah kata dalam bahasa Inggris yaitu temptation. Yang artinya bujukan, rayuan atau godaan terhadap seseorang atau terhadap diri kita sendiri yang lahir dalam diri kita untuk melakukan sesuatu yang jahat. Itu arti dari temptation. Jadi temptation itu bicara khusus tentang bujukan, rayuan atau godaan terhadap diri kita atau terhadap seorang pribadi untuk melakukan perbuatan yang jahat yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Sementara kata ujian kita memperoleh dalam teks bahasa Inggris adalah testing. Artinya saudara-saudara, sebuah usaha untuk mengukur kemampuan dan juga keterampilan yang sudah dimiliki oleh seseorang. Artinya apa? Ketika ujian itu hadir, ini lebih bertujuan untuk mengeluarkan apa yang sudah kita terima, yang sudah kita resap dari Tuhan. Jadi ketika kita berada dalam ujian, itu artinya Tuhan memberi kita kesempatan untuk mengeluarkan potensi dan kualitas hidup kita sebagai seorang anak Allah. Sebagai seorang yang disebut sebagai anak-anak Allah yang sudah punya gambar diri Kristus. Itulah maka saya katakan tadi bahwa ternyata dalam teks Alkitab kita temukan ada perbedaan yang mencolok antara pencobaan dan ujian. Jadi jangan sampai kita tidak punya pengertian yang jelas antara pencobaan dan ujian. Karena ada banyak orang berkata pencobaannya ujian, ujiannya pencobaan. Ternyata beda saudara-saudara ya. Oke, perbedaan yang kedua dari sisi sumbernya. Kalau pencobaan saudara-saudara, dalam keseluruhan teks Alkitab saya baca baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, saya menemukan ada dua sumber. Sumber yang pertama berasal dari setan tentunya saudara-saudara. Dalam kisah Ayub misalnya, kita temukan kata iblis mencobai Ayub. Iblis menghadirkan berbagai macam penderitaan yang menimpa kehidupan Ayub. Tapi Ayub bertahan dalam pencobaan itu. Sehingga dia muncul sebagai seorang yang menang dan dia dipulihkan oleh Tuhan. Nah, kemudian sumber yang kedua adalah diri kita sendiri. Kata Yakobus dalam ayat 13 bahwa apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Lebih lanjut ayat 14 Yakobus berkata, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Jadi saudara-saudara, sumber pencobaan itu yang kedua datangnya dari diri kita sendiri. Jadi bukan dari iblis lagi. Kalau yang pertama dari setan, tapi yang kedua adalah dari diri kita sendiri. Semua keinginan jahat. Kadang-kadang saudara kita selalu salahkan, oh ini setan, oh ini setan. Tapi manusia juga punya potensi untuk melakukan yang jahat karena bersumber dari keinginan-keinginannya yang tidak ditundukkan di bawah kehendak Tuhan dan pimpinan Roh Kudus.
Jadi di sanalah kemudian muncul pencobaan dari diri kita sendiri. Kemudian saudara-saudara, sementara ujian itu sumbernya dari Tuhan. Karena sumbernya dari Tuhan, maka saya percaya apa yang Allah izinkan terjadi dalam kehidupan kita selalu saja prinsipnya adalah bahwa Tuhan tidak punya rancangan yang jahat atas anak-anaknya, atas orang-orang percaya. Sebab rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera hari depan yang cerah. Tuhan tidak pernah merancang saudara dan saya untuk jatuh dalam dosa ketika kita diuji oleh Tuhan. Ya, itu jelas sekali karena ada perbedaan sumbernya. Ketika kita dicobai, maka ada dua sumber yang harus kita deteksi. Pertama, dari setan, yang kedua dari diri kita sendiri. Sementara ketika kita diuji, itu berarti sumbernya dari Tuhan. Dan tidak mungkin apa yang Tuhan berikan kepada kita isinya kejahatan, isinya keburukan. Tidak, karena pada diri Tuhan tidak ada keburukan, pada diri Tuhan tidak ada unsur kegelapan. Tuhan adalah terang itu sendiri, sumber dari segala sumber terang. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah saudara-saudara dari sisi tujuan. Kalau pencobaan hadir, karena itu faktor yang dirancang oleh iblis, saya percaya, maka tujuannya, destinasinya adalah kita ingin dihancurkan oleh setan. Tetapi kalau kita sedang diuji Tuhan, maka tujuannya pasti berbeda. Tujuannya lah kita dimurnikan, kita didewasakan, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang cemerlang, kita semakin serupa dan segambar dengan Dia. Karena ketika kita diuji, itu artinya Tuhan sedang mengeluarkan kualitas terbaik dari diri kita sebagai anak-anaknya. Tuhan ingin melihat ada kualitas dirinya yang isinya adalah kita punya kekudusan, kita punya kemurnian hidup, kita punya kemuliaan Allah. Itu dimunculkan ketika kita diuji oleh Tuhan. Sementara ketika kita jatuh dalam pencobaan, maka setan ingin menghancurkan kita. Itu sebabnya saudara-saudara, mari bertahan dalam pencobaan, bertahan juga dalam ujian. Karena saudara akan menjadi orang-orang hebat di sana. Puji Tuhan, salam, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, amin.